Selamat pagi menjelang siang, Pak. Saya di sini akan mempresentasikan presentasi saya yang bertema kearifan lokal mewujudkan ekonomi kreatif. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Felisistorus dari kelas 12 IPA 3. Pembahasan pertama yaitu contoh. Contoh yang saya ambil yaitu eh, batik, Batak Toba yang ada di Sumatera Utara. Eh, Penjelasannya, kota ini memiliki cerita yang menarik tentang batik. Walaupun batik bukanlah budaya orang Batak, namun beberapa tahun silam batik mulai dikembangkan di kota Medan. Batik tak hanya milik orang Jawa, di tanah Batak pun terdapat batik. Medan sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, juga perlahan mulai memiliki batik etnik. Batik Medan terinspirasi untuk mempunyai ciri khas tersendiri dan diambil dari tiap suku yang ada di Sumatera Utara. Batik tersebut dinamakan batik motif Medan. Kedua, pembahasannya itu prinsip-prinsip. Ada 3 prinsip. Yang pertama, pengelolaan. Penjelasannya, usaha pembuatan batik akan dikelola dengan baik sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup. Yang kedua, prinsip pengawasan. Penjelasannya, ikut berpartisipasi dalam pembuatan peraturan usaha dan memantau prospek kinerja pembuatan batik. Ketiga, kesesuaian antara biaya dan manfaat. Penjelasannya, biaya yang dikeluarkan saat proses produksi seharusnya seimbang dengan manfaat yang diperoleh dan hasil penjualan baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Terdapat 4 ciri-ciri, yaitu pertama, dapat mengakomodasi budaya dari luar dengan cara membuat batik yang khas namun modern. Kedua, memiliki kemampuan memberi arah dan petunjuk adanya suatu perkembangan budaya. Ketiga, dapat mempertahankan kebudayaan asli daerah Sumatera Utara. Dan keempat, mampu mengendalikan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Berikutnya saya akan menjelaskan 6 tujuannya, yaitu pertama, untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang sosial budaya. Kedua, sebagai warisan kepada generasi selanjutnya. Ketiga, untuk tetap mempertahankan kebudayaan asli daerah Sumatera Utara. 4, untuk melestarikan salah satu aset negara. 5, sebagai makna etika dan moral. 6, untuk memperkenalkan keindahan hasil kerajinan dari Sumatera Utara. Dan memiliki 4 manfaat, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah keberagaman budaya. Kedua, menjadi petuah atau nasihat, karena setiap batik memiliki makna tersendiri. Ketiga, menambah aset negara. 4, meningkatnya kemampuan penduduk dalam mengakomodasi budaya luar dan mempertahankan kebudayaan aslinya sendiri. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian batik. Batik merupakan kain tradisional yang terkenal di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kain ini juga tersebar di berbagai pulau lainnya, termasuk Sumatera. Ya, selain memiliki kain ulas yang terkenal, ada pula batik khas daerah yang ada di Sumatera. Salah satu yang populer adalah batik Batak Toba yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Batik Batak Toba atau juga dikenal sebagai batik Gorga Batak ini lahir dari sebuah kreativitas orang-orang Batak sekitar tahun 2000 ke atas. Batik ini memiliki motif yang sama seperti pada motif kain ulos. Gorga sendiri adalah seni pahatan atau ukiran kayu tradisional Batak yang biasanya terdapat di dinding bagian luar atau depan dari rumah adat Batak maupun pada musik seperti serunai, gendang, dan kecapi. Kemudian motif Gorga ini diaplikasikan di sebuah kain dan lahirlah batik Gorga Batak. Kesimpulannya yang dari saya ambil, saya memilih produk batik Batak karena saya merasa bahwa batik Batak merupakan bagian dari suku Batak, tetapi juga banyak batik Batak yang berasal dari daerah atau suku lain. Akan tetapi yang saya ambil ini adalah batik Batak, yaitu suku saya sendiri dan wajib untuk dipertahankan agar lama-kelamaan tidak luntur. Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman dan kearifan lokalnya patut dipertahankan, tetapi segala sesuatunya tergantung mindset orang lain. Yang membedakan produk saya dengan produk orang lain adalah dengan dikomunikasikan dengan budaya luar, meningkatkan sumber daya alam, dan kesejahteraan serikat pekerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.